Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah ruah kepada kehariban alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbagi ini, Al-Fakir akan membacakan maqalah yang ke-32 yang bunyinya la tadagarrabuhu al-aqdar ma dumta fiddar fa innaha ma abrajat illa huwa mustahikum masfuha wa wajibun na'tuha. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak murni sifatnya. Hadirin rahimakumullah, dunia adalah darul fana, tempatnya kerusakan. Semua di dunia pasti akan rusak. Kita manusia akan rusak, akan hilang. Benda-benda akan hilang, jamadat, nabatat, hayawanat semua akan hilang. Karena dunia lah bukan tempat yang abadi, tapi dunia darul fana. Dan dunia juga darut ta'ab, tempatnya kelelahan. Tidak ada kesenangan di dunia ini. Dunia tidak ada kesenangan hidup di dunia. Orang di dunia pasti akan mendapatkan kesusahan. Oleh karena itu Syekh Ja'far Shadiq berkata, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia adalah membayahkan dirinya dan dia tidak akan diberi rezeki karena dia tidak diciptakan. Qila lahu, ditanya Syekh Ja'far As-Shadiq, wa madzaka? Apa itu ya Syekh? Kata Syekh Ja'far As-Shadiq, ar-rahatu fid dunya, kesenangan di dunia. Di dunia tidak ada kesenangan dan hanya di akhirat yang ada kesenangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, wallahu a'lam bil murad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa rahun wa zinatun wa tabakhum bainakum wa takatsum fil amri wal aulad. Kama sinagaisin ajabal kufar nabatu thumma yahiju patram mustarat thumma yakun hutama. Wa fil akhirati adam syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ib wa lahu, permainan, wazinatun dan perhiasan, wa takhun fil amri wal aulad, bermegah-megah karena harta dan bermegah karena banyak anak. Wa takhun fil amwali wal maulad wa takhun fil amwali kama saligasin ajabal kufar, seperti hujan yang deras lalu membuat bahagia petani-petani. Setelah tumbuh, setelah dipanen, datanglah paceklik, datang setelah subur, datanglah hewan-hewan yang memangsa. Akhirnya menjadi kuning, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mengenakan petani tersebut. Kama sebagai ajal kufana batu thumma yahiju patrum musfaratum wa dan di akhirat wa fil akhirati adzabun syadid, ada orang yang disiksa oleh Allah dan ada juga wa maghfiratun minallah wa ridwan. Kata Allah di akhir ayatnya, di akhir ayat ini disebutkan wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, kebahagiaan dunia tidak akan tercapai kecuali dengan menjadikannya jalan menuju akhirat. Orang akan bahagia dengan hartanya apabila harta tersebut dijadikan untuk sumber kebahagiaan untuk berderma. Orang yang dermawan dengan hartanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang menyantuni fakir miskin, yatim piatu, dengan hartanya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang membangun pesantren, membangun masjid, dengan hartanya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mendidik anak-anak yatim menjadi anak yang soleh, dengan hartanya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan inti dari dunia, yaitu kebahagiaan yang dikaitkan dunia kepada akhirat. Orang akan bahagia dengan jabatannya apabila jabatannya untuk kemaslahatan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat pada semua manusia. Akan merasa bahagia ketika manusia bermanfaat, pemimpin bermanfaat kepada masyarakatnya. Orang-orang kita bisa bermanfaat, mendapat kebahagiaan apabila kita bermanfaat kepada orang lain. Kita di keluarga akan merasa bahagia apabila kita bisa menjadikan anak kita, istri kita untuk menjalankan syariat Allah, bersama-sama beribadah kepada Allah. Rumah tangga akan merasa tidak harmonis kalau tidak ada agama di dalamnya. Jadikanlah agama menjadi topang keluarga. Begitu juga anak kita kalau tidak dididik dengan agama, maka akan menjadikan simbol ketidakbahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu juga orang akan bahagia dengan ilmunya apabila ilmu tersebut dijadikan tempat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang disebut ilmu nafi. Dunia ini tak ubahnya seperti ruang ujian. Waktunya terbatas. Kita dibatasi tidak akan selamanya, dan ujian itu hanya sementara dan sebentar ujian itu. Dulu sebelum nikah kita diuji, pengen punya jodoh. Sampai berlarut-larut mencari kesana kesini untuk dapat mencari pasangan yang sangat baik. Ada pasangan dilihatnya kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan keagamanya, kita pilih. Setelah dapat, alhamdulillah kita menikah. Setelah menikah, ujian bertubi-tubi dengan istri kita atau dengan suami kalau istrinya. Suami dan istrinya alhamdulillah harmonis. Kita diuji dengan anak kita. Kita diuji bagaimana pendidikan anak. Kita diuji bagaimana anak supaya diberi pendidikan yang baik. Terus bertubi-tubi ujian dan demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ujian hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada remedial, tidak ada ulangan. Kalau di sekolah kita ujian, ada ulangan. Kalau umpama kita tidak lulus ujian, maka bisa diulang. Tapi di akhirat, kita ujian dunia ini tidak bisa diulang kembali. Kalau kita lulus, akan lulus. Kalau kita tidak lulus, ya tidak lulus. Maka hati-hatilah dengan ujian. Maka gunakanlah ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya supaya kita harus lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam didatangi seorang tamu laki-laki yang ingin mengikuti Nabi Isa dalam perjalanannya. Kata tamu tersebut, "Wahai Nabi Isa, saya ingin mengikutimu dalam perjalanan." Akhirnya dia diizinkan oleh Nabi Isa. Dalam perjalanan Nabi Isa alaihissalam membawa satu roti. Lalu roti itu ia bagi menjadi 3. Kata Nabi Isa, "Wahai temanku, ini roti, yang satu buat aku, yang satu buat kamu, dan yang satu lagi buat cadangan." Lalu Nabi Isa alaihissalam berangkat keluar
Dan setelah kembali ternyata roti tersebut tidak ada yang satu bagian yang cadangan tersebut. Lalu ditanyakan kepada temannya, wahai temanku, siapa yang membawa roti ini? Dimakan sama siapa? Lalu kata temannya, saya tidak tahu Nabi Isa. Nabi Isa tidak mempermasalahkan, berjalanlah Nabi Isa. Lalu di perjalanan Nabi Isa melihat seekor rusa. Karena lapar, Nabi Isa lalu menyembelih rusa tersebut. Setelah disembelih dimakan bersama-sama berdua, dan setelah dimakan dengan izin Allah, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, akhirnya rusa tersebut hidup kembali dan dia bisa berlari kembali. Lalu ditanyakan lagi ketika melihat kehebatan Nabi Isa, ke karamah dari mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam, lelaki tersebut merasa takjub. Ketika takjub tersebut Nabi Isa bertanya, wahai lelaki, siapa yang memakan roti tadi? Lalu lelaki tersebut, tidak tahu Nabi Isa, saya tidak tahu siapa yang memakannya. Berjalanlah lalu berjalan ke Nabi Isa. Dalam perjalanan Nabi Isa merasa dahaga, termasuk lelaki tersebut merasa dahaga. Lalu dengan izin Allah, Nabi Isa bisa memperlihatkan telaga yang airnya jernih. Lalu dia pun minum. Nabi Isa bersama lelaki tersebut merasa kecapean nikmatnya minum di telaga yang jernih itu. Lalu setelah minum, Nabi Isa lalu bertanya kembali, wahai temanku, siapa yang memakan roti tersebut? Lalu temannya tetap menjawab, wahai Nabi Isa, saya tidak tahu siapa yang memakan roti tersebut. Lalu berjalanlah kembali. Lalu Nabi Isa alaihissalam berjalan dalam perjalanan melewati padang pasir. Di padang pasir ada gundukan pasir dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasir tersebut Nabi Isa rubah menjadi emas. Dan kata Nabi Isa, wahai temanku, ini emas akan saya bagi 3. Yang satu bagian untuk saya, yang satu bagian untuk kamu, dan yang satu bagian lagi untuk yang makan roti. Lalu kata Nabi Isa alaihissalam, setelah itu silahkan, siapa yang makan roti? Kata lelaki tersebut, wahai Nabi Isa, akulah yang makan roti. Kalau begitu ambillah emas bagianmu itu, karena kamu yang makan roti. Lalu diambillah, dia mengambil emas bagiannya dan emas bagian yang makan roti yang dia berbohong tadi. Lalu Nabi Isa pulang, berpisah dengan laki tersebut. Di tengah perjalanan, laki tersebut dirampok oleh 2 orang perampok. Dan di tengah perjalanan dia ditanya sama perampok, kamu bawa apa? Dia berbohong. Akhirnya diselidik oleh perampok dan dia mengaku, ya saya bawa emas, tapi supaya aman kita bagi 3 saja. Karena yang perampok 2-an, kita bagi 3. Sepakat? Kamu jangan merampok saya keluarkan emas saya. Kita bagi 3. Lalu sepakat semuanya untuk dibagi 3. Lalu setelah itu salah seorang dunia berkata, wahai, sebelum kita pulang berpamitan, siapa yang makan dulu? Silakan kita membeli makan dulu. Lalu si perampok, anak laki tersebut disuruh untuk memberi makanan untuk perampok yang berdua itu. Berangkatlah si laki tersebut untuk memberi makanan. Lalu dalam hati masing-masing bergejolak. Ada hati yang jelek. Kata 2 perampok itu, nanti kita sudah makan, kita bunuh laki tersebut. Gitu. Kata 2 perampok itu. Dan laki itu yang membeli roti tersebut di tengah jalan, daripada saya berikan emas kepada 2 orang tersebut, kata laki itu, akan saya racun makanannya. Akhirnya dia membeli racun dan membeli roti, dimasukkan racun ke dalam roti tersebut. Lalu rotinya dimakan. Lalu setelah sampai dia sediakan rotinya, dan dia yang laki tersebut dibunuh oleh perampok, dan perampok memakan roti yang racun, akhirnya semuanya mati. Ini merupakan gambaran wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sampai di sana dunia itu. Sehingga bagaimana caranya kita terus digoda oleh setan alaihi laknat supaya terjerumus menjadi tujuan hidup kita adalah di dunia. Setan menyesatkan manusia supaya manusia mempunyai tujuan
hidupnya bukan ke akhirat, tapi hidupnya di dunia. Cara setan menyesatkan manusia itu bermacam-macam. Setan menyesatkan manusia dengan tazyin, artinya memperindah sesuatu yang tidak baik. Nikah itu baik, nikah itu tentram, tapi setan menjadikan bahwa zina lebih baik. Padahal zina itu kotor. Usaha itu baik, menenangkan, tapi setan membuat indah mencuri, sehingga mencuri itu merasa baik. Minuman yang halal, makanan yang halal itu indah, menyehatkan, tapi setan membuat indah minum perkara yang haram, minum khamar itu asalnya jelek, tapi setan menjadikannya kebaikan. Tazyin, dijadikanlah keindahan-keindahan. Zina menjadi indah, judi menjadi indah, minuman khamr arak menjadi indah. Itulah tipuan setan, tazyin. Setan juga menggoda kita dengan talbis. Artinya talbis itu menipu. Bagaimana memberi keuntungan supaya kita dipermudah. Akhirnya kita meminjam sesuatu dari riba. Akhirnya membongkak. Kata setan, pinjamlah, itu keuntungan bagimu. Akhirnya kita tertipu dengan tipu daya setan. Itulah setan dengan talbisnya. Ada juga setan menggoda kita dengan taswif. Artinya taswif itu menunda-nunda amalan. Sudah waktunya kita sholat nanti, sudah waktunya kita berpuasa nanti, sudah waktunya kita melaksanakan ibadah, sudah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata setan, nanti supaya ibadah dinantikan, nanti saja sudah tua, nanti saja sudah ada kesempatan, nanti saja. Itulah setan menunda lama. Setan juga menggoda dengan tahwin, artinya menghinakan, menganggap enteng suatu, menganggap enteng dosa kecil itu dianggap enteng. Sementara kita menganggap sesuatu yang kecil seperti dosa itu tidak dianggap besar. Dosa itu jangan melihat dosanya, tapi kepada siapa kita berdosa. Setan suka menganggap enteng dosa-dosa. Akhirnya kita merasa tidak berdosa. Itulah tipu daya setan. Lalu setan juga menggoda dengan ta'is. Artinya ta'is itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Kita banyak dosa, tidak mau bertobat karena kita terlalu banyak dosa. Akhirnya kita merasa jauh dari Allah, merasa jauh dari rahmat Allah, diputus asakan oleh setan. Putus asa dari rahmat Allah itu godaan setan. Wala tayasun min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, tapi rahmat Allah, ampun Allah akan dapat melebihi dosa kita. Dan juga setan menggoda lewat takabur, merasa angkuh, merasa diri sombong, merasa diri paling lebih dari orang lain. Itu cara setan menyesatkan kita supaya kita terjerumus kepada hal yang dunia, bukan ke akhirat. Lalu kata Imam Ghazali, bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus jadi bujukan setan? Maka kata Imam Ghazali, supaya tidak tergoda setan, maka tutup pintu masuknya setan. Mana tempat tutup masuknya setan? Pintu tempat masuknya setan ada yang pertama, amarah, marah. Apabila kita marah, maka setan gampang masuk kepada darah kita. Maka janganlah gampang marah, karena di sana setan bisa masuk. Marah adalah pintu setan untuk bisa masuk diri kita. Lalu syahwat itu adalah keinginan yang menggebu-gebu, sesuatu ingin yang tidak pernah dipikirkan. Itulah disebut syahwat. Syahwat itu dari setan, sesuatu yang tidak penting harus kita inginkan. Itu disebut syahwat. Yang kedua, setan masuk dengan pintu hasud. Apa pintu hasud itu? Menginginkan kenikmatan dari orang lain hilang. Iradatu ala zawali nikmatul ghair, menginginkan kenikmatan dari orang lain. Kita selalu gembira ketika orang lain susah, dan kita suka susah ketika orang lain gembira. Itulah tanda orang yang hasud. Itulah pintu setan. Yang ketiga, setan menggoda masuk tulisnya dalam israf. Israf itu adalah berpoya-poya.
membelanjakan harta dengan poya-poya tanpa ada batasannya. Jadi bermewah-mewah, tidak dikendalikan, tidak bisa mengendalikan diri, membelanjakan sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Israf, melebihi sesuatu dari sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boros dalam membelanjakan harta yang tidak bermanfaat itu adalah perbuatan setan. Yang keempat, pintu setan adalah hubbud dunya, mencintai dunia. Dunia dijadikan tujuan, harta dijadikan tujuan, jabatan menjadi tujuan, ilmu menjadikan tujuan. Itulah tipu daya setan. Pintu masuknya setan menjadikan tujuan kita adalah hubbud dunya. Lalu al-ajalah. Al-ajalah adalah pintu dari setan, tergesa-gesa dalam bertindak, tidak berikhtiar, tidak berpikir dulu. Orang muslim ketika membuat ada di hadapan satu masalah, maka orang muslim suka melaksanakan salat istikharah. Maka di sana kalau setan berbuat dengan sebagaimana maunya, dengan tergesa-gesa, itulah dari setan. Lalu yang keenam, pintu masuknya setan adalah dengan suudzon, jelek, buruk sangka kepada orang lain. Jangan buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada diri sendiri. Jadi sifat suudzon, buruk sangka itu adalah dari setan. Janganlah kita terbujuk pintu-pintu aliran setan yang pintu suudzon. Jadi itu semuanya merupakan satu rangkaian. Janganlah heran apa yang terjadi kesulitan di dunia itu adalah tempatnya kesulitan. Makalah ini menjadikan ibrah, pelajaran bagi kita supaya kita hidup di dunia ini jangan sampai kita menjadi budak-budak setan. Kita di dunia ini tidak akan bahagia, tapi kalau kalian bahagia di dunia ini, maka jadikanlah dunia ini menjadi ladang untuk akhirat kita. Dunia kita, harta kita, jabatan kita, jadikanlah tempat untuk menjadikan dia sebagai bibit untuk nanti kita dituai, dipanen di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.